Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang dua jurnal yang telah direview. Pertama, dalam otomasi industri. Uh, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pinggalan Satya Praditya dengan 22049110001. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Abdul Akbar yang 21055. Baik, perkenalkan nama saya Akbar dengan NIM 23099111000773. Pertama, pengertian. Pengertian otomasi industri adalah penggunaan teknologi dan perangkat seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan komputasi awan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan industri. Definisi dan guna otomasi merujuk pada teknologi, metode, dan alat-alat yang digunakan untuk mengurangi campur tangan manusia dalam proses, meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta produktivitas pada sebuah sistem. Untuk sejarahnya sendiri, otomasi telah ada sejak masa Yunani kuno dan Persia di tahun 300 sebelum Masehi. Namun, perkembangan teknologi otomasi benar-benar meledak pada pertengahan abad ke-19 yang dikenal sebagai revolusi industri pertama. Revolusi ini melahirkan berbagai sistem dan perangkat otomasi industri yang inovatif seperti pabrik pemintalan sepenuhnya otomatis, alat tenun otomatis, dan pabrik pengotomatis. Elektrifikasi pabrik di awal abad ke-20 juga memberikan dorongan besar bagi perkembangan otomasi industri. Untuk Akbar mungkin bisa memperjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tujuan otomasi industri. Tujuan otomasi industri yaitu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, meningkatkan kualitas dan koeksistensi serta meningkatkan keamanan kerja. Menurut studi pasar otomasi industri, ukuran pasar global diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Contoh dari otomasi industri meliputi sistem penanganan material otomasi, mesin pengemasan, proses otomatisasi cat dan pelapisan, robot industri pengujian dan inspeksi non-destruktif, serta otomasi transportasi industri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Takut. Oke, untuk kategori otomasi industri dapat berdasarkan penerapannya, yaitu seperti otomasi tetap, otomasi yang dapat diprogram, otomasi fleksibel, dan otomasi terintegrasi. Setiap kategori menawarkan tingkat fleksibilitas yang berbeda dalam mengotomasi proses dan tugas industri. Urgen utama dari sistem otomasi industri. Urgen dari sistem otomasi industri di lokasi adalah investasi awal yang besar untuk pengembangan dan implementasi. Karena biaya pendukung solusi perangkat lunak meningkat dari waktu ke waktu. Biaya pemeliharaan mencapai 55% dari total biaya kepemilikan produk perangkat lunak, sehingga membebani anggaran bisnis setiap sistem rumah. Ini akan memakan waktu yang lebih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya adalah pengontrol logika adaptif. Pengontrol logika adaptif adalah mikroprosesor dengan jumlah input dan output berapapun, dari puluhan hingga ratusan ataupun ribuan. Alat-alat ini digunakan untuk menghubungkan berbagai solusi bisnis dalam satu jaringan yang membantu mengelola dan memantau sistem dan proses listrik. Sistem kendali terdistribusi atau DCS berfungsi mirip dengan PLC.
yaitu menyediakan sandali, pemantauan, dan pengendalian peralatan industri besar. Selanjutnya akan dijelaskan pada Akbar. Baik, saya akan menjelaskan penerapan solusi cloud. Organisasi tidak perlu mengkolokasikan anggaran untuk membeli, menginstal, dan memelihara server lokal dan infrastruktur cloud menawarkan opsi berlangganan yang fleksibel berdasarkan kebutuhan dan persyaratan organisasi. Revolusi industri kedua digital periode antara tahun 1871 dan 1914 dikenal dengan revolusi industri kedua, ditandai dengan penggunaan listrik, jaringan saraf dan rel kereta api yang secara luas. Revolusi industri ketiga atau revolusi digital dimulai pada paruh kedua abad ke-20 yang ditandai dengan penggesaran dari sistem elektronik, mekanik, Lanjut selanjutnya. Akbar bisa. Untuk selanjutnya yaitu SCADA dan HMI. Merupakan arsitektur perangkat lunak yang membangun sistem kontrol otomasi industri, mengandalkan data jaringan, dan memiliki antarmuka pengguna grafis sebagai cara untuk memberikan kemampuan monitoring kinerja dan kontrol. Lanjut, Oke. Selanjutnya adalah Gateway IoT. Adalah perangkat fisik atau platform virtual yang berperan sebagai perantara antara sistem edge dan cloud dalam Internet of Things. Gateway ini menghubungkan sensor, modul IoT, perangkat pintar, platform back-end, dan cloud untuk memfasilitasi komunikasi antar perangkat dan memfilter data. Gateway IoT juga memiliki platform komputasi yang digunakan untuk pengelolaan data, keamanan, dan pengaturan komunikasi. Gateway IoT diperlukan dalam otomasi industri karena memiliki peran yang penting, antara lain mengaktifkan komunikasi antar perangkat, menghubungkan perangkat IoT, menerjemahkan komunikasi antar perangkat yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, serta menyaring data pengolah data. Atas perhatian dan partisipasinya dalam sesi ini mengenai otomasi industri. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Ada image. Sampai situ aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 akan presentasikan jurnal kedua tentang otomasi industri. Pertama, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tinggal Satya Praditya dengan 22049110001. saya Muhammad Abdul Akbar, NIM 21055.
Untuk Akbar bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 230991100073. Oke. Mulai dari definisi, otomasi industri adalah penggunaan teknologi dan sistem kontrol otomatis dalam proses produksi. Ini membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam lingkungan manufaktur. Penggunaan robot, sensor, dan perangkat lunak khusus menjadi ciri khas utama dari otomasi. Ada beberapa jenis otomasi. Yang pertama adalah otomasi proses produksi. Otomasi industri ini melaksanakan otomasi pada proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi. Yang kedua adalah otomasi manufaktur, yaitu mengotomatiskan proses produksi barang dengan menggunakan teknologi tertentu. Dan terakhir adalah otomasi sensing dan actuating, itu menggunakan sensor dan aktuator untuk mengontrol perangkat fisik dalam rantai produksi. Dan selanjutnya bisa dibaca Akbar. Baik, saya akan menjelaskan otomasi proses pabrik. Otomasi proses pabrik terbagi menjadi tiga, yaitu otomasi pabrik, pengotomatisasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang kedua yaitu sistem kontrol, menggunakan teknologi untuk mengontrol operasi pabrik secara otomatis. Yang ketiga itu adalah pemantauan proses, pemantauan kondisi pabrik secara real time untuk mengoptimalkan performa. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya bisa dibaca oleh Akbar. Oke, untuk sistem otomasi manufaktur dapat beberapa proses, yaitu perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan. Dalam sistem manufaktur mempunyai juga beberapa level, yakni machinery level, cell or group level, shop floor level, land level, dan enterprise. Dalam otomasi industri manufaktur ini memiliki beberapa tahap yang akan saya jelaskan, yaitu yang tadi saya jelaskan, yaitu perencanaan, yaitu menentukan proses yang diotomatisasi dan menganalisis kebutuhan sistem. Kedua, implementasi, yaitu merancang dan membangun sistem otomasi yang sesuai dengan proses manufaktur. Yang ketiga, pemeliharaan, ini memastikan sistem otomasi beroperasi secara efisien dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya adalah elemen sensing dan actuating. Sensing atau pendeteksian merupakan elemen sensing dalam otomasi industri yang digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam lingkungan kerja seperti suhu, tekanan, dan kelembapan. Sensor ini juga dapat mendeteksi tingkat bahan dalam sebuah proses, memungkinkan yang presisi dalam proses manufaktur. Nah, selanjutnya adalah actuating atau penggerakan. Actuating elements tanggung jawab untuk mengubah sinyal dari kontrol sistem jadi aksi seperti membuka atau menutup pintu, menggerakkan robot, dan memicu perangkat mekanis lain. Nah, selanjutnya bisa dibaca oleh Akbar. Ya, saya akan menjelaskan sistem kontrol. Yang pertama yaitu sensor dan transducer. Sensor dan transducer merupakan perangkat untuk mendeteksi perubahan alam, lingkungan, dan perubahan data yang dapat diimplementasikan oleh sistem kontrol. Yang ketiga itu aktor dan peralatan pengendali. Aktor dan peralatan pengendali ini menanggapi sinyal kontrol untuk mempengaruhi lingkungan fisik seperti motor, katup, atau sistem pneumatik. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah elemen kontrol pengawasan. Ada 3. Yang pertama adalah pemantauan real time atau yang memungkinkan langsung terhadap
proses produksi secara real time. Lalu ada perangkat grafik, yaitu memberikan visualisasi grafik untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Yang terakhir itu adalah sistem kontrol komputer, yaitu mengelola operasi pabrik secara otomatis menggunakan teknologi komputer yang canggih. Terus selanjutnya bisa dibaca oleh Kak Akbar. Saya menjelaskan kelebihan otomasi industri. Dalam otomasi industri, kelebihan otomasi industri sendiri adalah otomasi industri memiliki banyak kelebihan termasuk peningkatan efisien, konsistensi, dan keamanan dalam proses produksi. Sistem otomasi juga dapat mengurangi biaya produksi dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kecepatan dan akurasi yang ditingkatkan serta kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang berbahaya atau sulit dijangkau juga menjadi keuntungan utama dari otomasi industri. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya bisa dibaca oleh Kak Abdillah Akbar. Oke, untuk ini juga merupakan kelebihan dari otomasi industri, yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan produk dan keamanan. Itu peningkatan produk kita sebesar 30% dan 20% meningkatkan produk hingga 20% efisiensi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya merupakan salah satu kelebihan dari otomasi industri juga, yaitu membantu rutinitas manual dan pemantauan. Otomasi industri membantu dalam mengatasi rutinitas manual yang memakan waktu. Dengan pemantauan langsung atau real time, sistem otomasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.